Di sini sudah jadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, soal ini adalah soal penalaran analytics ya. Jadi sebetulnya sudah mengakibatkan beberapa video. Untuk yang terbarunya baru satu video, dan ini adalah video yang kedua untuk penalaran analitik kasus duduk melingkar gitu ya. Jadi kawan-kawan, untuk mengerjakan soal ini berarti kawan-kawan harus harus menggambar gitu ya, harus bisa menggambar. Kalau nggak bisa menggambar minimal bisa menyanyi gitu ya. Ngomong apa sih, makanya I'm sorry, just kidding ya. Jadi kawan-kawan, untuk menjelaskan soal ini berarti kawan-kawan nanti harus gambar ya, karena dia ada 8 orang dan duduk di meja bundar katanya ya. Berarti di meja dia kita buat lingkarannya. Nih, anggap ini meja bundar, anggap ini adalah meja bundarnya. Karena ada 8 orang, nih ada 8 orang eksekutif muda, berarti kita tulis buat garis aja biar mudah ya. 1 2 berarti kan itu 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 orang ya. Nah, untuk menjawab ini berarti kita tinggal ikuti aturannya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus ikut aturan gitu ya. Kalau nggak ikut aturan nanti kita nggak akan ada solusi gitu kawan-kawan. Jadi kita harus ikuti aturannya nanti biar nggak berantakan gitu ya. Aturan yang pertama adalah Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Kemudian Mama duduk di antara Tio dan Lisa. Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Berarti yang pertama kita tulis adalah Gagah duduk berhadapan sama Aldo, berarti G dan A, GA gitu ya. Boleh kita tulis di sini, boleh di mana aja boleh, yang penting dia berhadapan. Misalkan mengakhir tulis di sini aja ya. Gagah, nih G, mengakhir singkat jadi A. Kemudian Aldo jadi G gitu maksudnya. Kemudian Aldo mengakhir singkat jadi A, GA. Nah, sudah selesai nih. Kita sudah ikuti aturan yang pertama. Aturan yang kedua, Mama duduk di antara Tio dan Lisa, tapi kita nggak tahu di mana Tio dan Lisanya kan. Oke, lanjut ke aturan yang ketiga nih. Lulu dan Lisa duduk berhadapan. Kita pun nggak tahu di mana dia. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Oh, berarti ini dulu nih. Tio dulu. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Entah ke kiri, entah ke kanan, itu nggak ditentukan kan. Berarti kalau begitu bebas gitu ya. Misalkan kita ambil yang ke kanan aja lah ya, ke sini. Tio duduk 2 kursi terpisah. Nah, dari Aldo. Nah, berarti di sini Tio 1 2. Nah, berarti di sini Tio Tio. Oke, T ya. Sudah nih. Kemudian kita cek lagi Tio, mana ada yang Tio enggak di. Nah, ini dia Tio. Mama duduk di antara Tio dan Lisa. Mama duduk di antara Tio dan ini kan Tio. Mama harusnya di sini kan. Oh, kalau ke sini ke kanan berarti nggak mungkin, ke kiri gitu maksudnya. Ke kiri nggak mungkin, berarti di sini. Mama M, kita singkat pakai M ya. Duduk di antara Tio dan Lisa. Oh, berarti Lisa di sini. Lisa. Gitu. Berarti aturan yang kedua sudah kita pakai. Tinggal aturan ketiga nih. Lulu dan Lisa duduk berhadapan. Lulu, Lisa. Oh, Lisa berarti berhadapan dengan Lulu. Berarti di sini kasih lu. lu ya. Berarti ada 2 orang lagi yang belum duduk karena semuanya ada 8 orang kan. Siapa? Iya, bisa Dadang sama Roni. Ya berarti Dadang bisa di sini, Roni bisa di sini, R gitu, G, DR gitu ya. Atau karena nggak ditentukan, bisa saja nanti dibalik ya keadaan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah R di sini, kemudian D di sini. Tinggal kita mau pakai yang mana nanti ya, terserah maunya soal seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar adalah berarti kita harus mencari yang salah ya, mencari kesalahan gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang gitu, apalagi mencari kesalahan Mang Ake gitu ya, karena itu tidak dibenarkan. I'm sorry, just kidding kawan-kawan. Berarti yang pertama nih, Lulu duduk di antara Roni dan Gagah. Lulu, mana Lulu? Lulu duduk di antara Roni, R berarti bisa kan? Roni dan Gagah. Kalau pakai yang kedua berarti boleh ini. Berarti dengan catatan kita yang lainnya pakai yang kedua kan. Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Lisa dan Dadang. Nih berarti kita kan pakai yang kedua. Berarti pakai yang kedua nih, R di sini, D di sini. Lisa dan Dadang dipisahkan oleh Aldo. Bener, berarti masuk. Di
Mama duduk di antara Tio dan Lisa. Mama duduk di antara Tio dan Lisa. Oh, lagian kan di sini juga di aturan sudah disebutkan ya, Mama duduk di antara Tio dan Lisa. Oh, udah ini enak, gak usah mikir gitu ya. Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Aldo. Lulu dipisahkan 2 kursi dengan Aldo. Lulu dipisahkan 2 kursi. Nah, Lulu ini dipisahkan oleh 2 kursi dengan Aldo. 1, 2, Lulu. Ah, betul kan? Berarti masuk juga ini. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Gagah, Tio. Ah, ini yang kurang tepat ya kawan-kawan. Karena Gagah dan Tio itu bersampingan. Ya, berarti yang wrong ini. Karena tugas kita adalah mencari yang salah. Ya, tugas kita mencari kesalahan itu yang tidak benar. Berarti ya udah. Jawaban yang paling tepat itu yang gitu kawan-kawan. Ya, yang mana nih? Nah, dia. Hansen. Inap, jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya, gitu kan. Kita gambar lagi, pindahin gambarnya ya. GTM, oke, gambar dulu 8 lah. Gambar dulu, ini tadi pindah, oke, gitu kan. 8, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lihat lagi ke sini. GTM, nah ke bawah ya. GTM Lia. Oke, di sini GTM Lia. Sini Lu kan gitu ya. Di sini bisa DR atau Dadang Roni gitu kan, atau Roni Dadang RD, berarti gitu. Oke, karena soalnya masih sama. Pertanyaannya adalah apabila, bagaimana nanti yang ditanyakan adalah yang ini nih. Bila Mama dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang. Bila Mama dipisahkan oleh 2 kursi dengan Dadang. Mama dipisahkan 2 kursi oleh Dadang. Mana Mama dipisahkan 2 kursi dengan Dadang? 1, 2. Oh, berarti yang ini kan. Berarti yang atas yang kita pakai sekarang. Oke, yang kedua, masih yang kedua. Bila Mama dipisahkan 2 kursi oleh dengan Dadang, gitu maksudnya. Berarti 1, 2. Oh, berarti yang kedua yang dipakai nanti. Berarti si Roni di sini R-nya ya, DR gitu. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah kalau sekarang kita mencari yang benar gitu. Ingat, fokus kepada yang kedua ya, yang ini. Nah, jadi R-nya di sini sekarang. Mama dan Roni dipisahkan oleh 2 kursi. Mama dan Roni dipisahkan oleh kursi. Mama dan Roni. Enggak ya, 3 kursi ya, Mama dan Roni itu ya. 1, 2, 3 sama Dadang. Karena kita pakai yang atas, berarti ini wrong. Nah, Mama dan Aldo duduk berseberangan. Mama dan Aldo duduk berseberangan, wrong juga. Oke. Dadang dan Tio duduk berhadapan. Dadang dan Tio duduk berhadapan, wrong juga. Mana nih? Karena kita yang kedua yang dipakai ya. Dadang dan Tio duduk berhadapan. Kan ini yang kedua nih, DT. Nah, betul kan yang ini? Kalau sudah yakin ya udah, kita nggak usah cek lagi yang DE-nya. Tapi kalau misalkan untuk meyakinkan saja, di sini nggak apa-apa ya. Untuk meyakinkan biar kawan-kawan tambah ngerti lagi nih. Lisa duduk di sebelah Gagah. Lisa duduk di sebelah Gagah. Enggak, bukan, wrong juga. Roni duduk di dekat Tio. Roni duduk di yang kedua nih, di dekat Tio. Tio di sini jauh, wrong juga. Ternyata benar ya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan kawan, understand? Inap, jadi saja mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya masih soal yang sama dengan pernyataan yang berbeda nanti. Oke, kita gambar dulu gambarnya ya. Gambar dulu, ada 8 orang kan, 2, 4, 6, 8. Awas, posisi duduknya siapa dulu? GTM Lia. Oke, di sini GTM Lia. Aldo ya. Lia dengan Lu. Oke, bisa DR tadi mana? Oke, di sini. DR bisa RD. Oke, bisa DR atau RD nanti, tergantung kemungkinan yang mana yang dipakai. Oke. Pernyataan ini yang benar adalah yang mana nih? Oh, ini yang tadi kan? Mana yang kita sekarang yang mana nih? Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nggak ada ya, langsung aja. Berarti lagi-lagi kita mencari kebenaran sekarang ya, mencari kebenaran dan keadilan gitu ya. Ini
Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Enggak, bukan. Gagah dan Tio kan ini. Bukan. Wrong ini ya. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio. Berarti kita pakai yang ini. 1, 2. Bener kan? Bener nih. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan. Roni dan Dadang, justru bersebelahan gitu kan mereka. Tio duduk di seberang Roni. Tio duduk di seberang Roni. Kita tadi pakai yang mana? Kalau kita pakai Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio, Roni dipisahkan 2 kursi dengan Tio, berarti yang ini, yang kedua. Yang kedua lagi dipakainya masih yang kedua, yang tadi ya. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio. Berarti pernyataan yang ketiga pun harus yang kedua gitu, nggak boleh kesini ngacak gitu ya. Tio duduk di seberang Roni. Tio duduk di seberang Roni. Enggak, harus Dadang harusnya ya. Berarti ini wrong. Kai. Mamad duduk berhadapan dengan Dadang. Mamad duduk berhadapan dengan Dadang. Enggak, harusnya Roni ya. Berarti wrong. Iya, udah. Berarti jawaban yang berlipat kalau begitu adalah soal yang mana? Soal ini adalah soal option yang mana gitu maksudnya. Iya, betul. Option yang B ya. Roni, kalau C ini kenapa dikasih tanda checklist ya? Coba cek lagi. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan. Roni dan Dadang. Wrong gitu kan? Nggak berhadapan gitu, bersebelahan ya Roni dan Dadang. Roni duduk dipisahkan 2 kursi dengan Tio. Roni ini kan 1 kursi, 2 kursi Tio. Betul, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 3 ini nomor 3 ya, adalah yang B gitu kan. Yang B gitu kan. Understand? Inap, ini tadi mantap. Kalau mantap, next soal number 4. Ini number 4 nih, belum dikasih nomor, maaf ya, kasih number 4 di sini nomornya. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mekanisme jadi Semoyipus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Gitu lagi. Karena meja bundar, kita buat dulu mejanya ini anggap bundar gitu ya. Anggap meja bundar ya, ada 8 orang, berarti kita buat garisnya 8 biar mudah gitu. Sebetulnya nggak dibuat garis juga nggak apa-apa, cuman biar mudah aja nggak kita buat garis gitu. 4, kemudian E6, D8, awas G, T, M, L, I, A, lia. Di sini lu, di sini bisa DR, bisa RD kan gitu tadi ya. Coba kita cek. Bila Mamad dan Roni duduk berhadapan, Mamad dan Roni, berarti lagi-lagi yang kedua yang dipakai ya. Kalau tadi DR sama ya. Lagi-lagi Mamad dan Roni. Bila Mamad dan Roni duduk berhadapan, berarti Mamad Roni. Lagi-lagi yang kedua yang dipakai. Akai. Pernyataan yang benar adalah, lagi-lagi kita mencari kebenaran sekarang ya. Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Wrong berarti ya, ini wrong karena tidak berhadapan. Berhadapannya dengan Aldo kan di sini udah ya. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, udah kelihatan. Gagah duduk di sebelah Mamad. Gagah duduk enggak, wrong berarti ini juga. Karena diselang 1 kursi ini. Dipisahkan 1 kursi gitu maksudnya. Lisa duduk di sebelah Dadang. Lisa duduk di sebelah Dadang. Wrong juga. Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Bener nih yang D gitu. Kalau belum yakin kita cek lagi opsi yang E. Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Dadang duduk di antara Aldo dan Dadang kan ini ya. Dadang ini yang M itu apa, siapa ini? Yang M itu apa? MD apa? MD siapa Dadang? Dadang yang belum itu kan Dadang mana? Ini apa siapa ya itu? Dadang, kemudian Mamad duduk di antara Tio. Mamad. Iya betul deh, Dadang gitu kan maksudnya. Kok jadi pusing dia sama ya? Kayak balik lagi. Di sini ya. Kita kan pakai yang kedua nih. Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Dadang. Sorry ini mana, ulangi ini. Bila Mamad dan Roni duduk berhadapan, Mamad dan Roni, ini yang kedua yang dipakai kan gitu maksudnya udah betul ya. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah Gagah duduk berhadapan dengan Dadang. Gagah enggak ya, harusnya dengan Aldo, wrong berarti. Gagah duduk di sebelah Mamad, enggak karena dia dipisahkan 1 kursi, wrong. Lisa duduk di sebelah Dadang. Lisa duduk di sebelah Dadang, wrong ya, karena diselang 1 kursi juga, wrong.
Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Roni duduk di antara Lulu dan Dadang. Ah, bener berarti ya. Yang ini kan gitu. Coba cek yang E. Dadang duduk di antara Aldo dan Lisa. Dadang duduk di antara Aldo dan Roni harusnya. Ya, ini berarti wrong juga. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang D. Begitu kan kawan, Ansen, inap ijiji studi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini lama Aki, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kuncinya saat nanti bertemu dengan penalaran analogis meja bundar, maka tugas kawan-kawan adalah menggambarnya terlebih dahulu gitu, lalu kemudian ikuti aturannya, karena nggak akan ada solusi kalau aturannya nggak diikuti gitu. Jadi tugas kawan-kawan adalah harus mengikuti aturannya atau syarat dan ketentuan yang diberikan oleh soal, baru nanti ketemu solusinya. Begitu kawan-kawan ya.